wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1 Aku Anggota Pramuka. Adapun pembelajaran 4, 5, dan 6. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pramuka memiliki 10 janji yang disebut dengan Dasa Dharma. Dasa berarti 10, Dharma berarti janji. Bersikap santun sesuai dengan salah satu janji. Pramuka yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Patriot artinya pecinta atau pembela tanah air. Sopan artinya selalu berperilaku, berkata, dan berpakaian sesuai aturan. Kesatria berarti orang yang gagah berani dalam kebenaran. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Perhatikan. Bulu sayap berjumlah 17. Kemudian bulu pada leher jumlahnya 45. Bulu pada ekor jumlahnya 8. Di sini menunjukkan bahwa banyaknya bulu pada lambang negara menunjukkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Ada beberapa warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Masing-masing warna memiliki arti tertentu. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam memiliki keabadian. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Inilah beberapa arti warna yang terdapat pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Setiap warna pada lambang negara mempunyai arti khusus. Arti dari suatu lambang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Untuk menunjukkan kelompok juga digunakan lambang khusus. Lambang warna juga untuk menunjukkan arti dan cita-cita kelompok tersebut. Kelompok dalam pramuka siaga dinamakan barung. Setiap barung memiliki lambang. Lambang yang digunakan yaitu bendera. Bendera memiliki warna sesuai pilihan anggota barung. Ya. Kelompok dalam pramuka siaga dinamakan barung. Setiap barung memiliki lambang. Lambang yang digunakan adalah bendera. Bendera memiliki warna sesuai pilihan anggota barung. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah pramuka siaga perempuan. Dia menggunakan barung dengan berlambang bendera kuning. Oke, kita lanjut. Teks halaman 32.
Perhatikan, anak siaga sedang membawa tongkat. Kemudian para pejuang ini, pejuang kita, pejuang zaman dulu waktu masih berperang, dia juga menggunakan tongkat, namanya bambu runcing. Kemudian tongkat dan bambu runcing saling disilangkan. Ini cara meletakkan sebuah tongkat. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Ini dibuat sesuai dengan kebutuhan. Untuk menentukan sudut dapat menggunakan lipatan kertas yang dapat dibuat dengan mengikuti langkah-langkah di halaman 33 sampai 34. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah kertas ya yang digunakan untuk menentukan atau membuat sudut atau menentukan sudut ya. Yang pertama, kertas dibentuk seperti itu, kemudian membentuk sudut. Nah, bentuknya seperti ini kalau sudah dikeluarkan dari kertas. Kemudian sudut yang kedua, nah seperti ini. Sudut yang ketiga dan sudut yang keempat. Nah, sudut yang pertama yaitu bentuk sudut itu beragam. Saya ulangi, bentuk sudut itu beragam. Ada sudut tumpul, ada sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Oh ya, lupa, ada lagi namanya sudut lurus. Nah, gambar yang pertama yang ya bentuk sudut ini adalah sudut siku-siku. Yang ini sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Sudut lancip kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Sedangkan sudut lurus yaitu 180 derajat. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis sudut. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Sedangkan sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, berarti yang sudut tumpul ini kurang dari 180 ya nak. Jadi 179 itu sudah dikatakan sudut tumpul. Tapi kalau sudah lurus itu 180 derajat, maka dinamakan sudut lurus. Alat baku untuk mengukur sudut adalah busur derajat. Nah, seperti inilah bentuknya. Nah, anak-anak di rumah harus sudah memiliki garis busur. Ya, penggaris busur seperti ini. Murah harganya kok, ya. Oke. Menentukan jenis sudut. Sudut lancip.
sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lancip, sudut tumpul. Nah, coba sekarang benda yang ada di sekitar kita yang memiliki atau mempunyai sudut lancip dan sudut tumpul. Seperti contoh sudut lancip. Sudut lancip itu apa saja? Gantungan baju, pisau, ujung setrika, huruf A, angka 7, penjepit jemuran, dan jepit rambut. Ini menunjukkan sudut lancip. Kemudian sudut tumpul. Apa sudut tumpul? Contohnya laptop yang terbuka, kursi goyang, kursi pantai, payung yang terbuka, atap rumah, bumerang, jam yang menunjukkan pukul 5. Nah, ini adalah bentuk sudut tumpul atau benda yang menyerupai sudut tumpul. Oke, kita lanjut. Lambang pramuka. Di negara Indonesia, ya, negara Republik Indonesia ini memiliki yang namanya lambang pramuka. Di setiap provinsi di Indonesia, lambang pramukanya berbeda-beda. Seperti contoh, nah ini berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Ini hanya sebagai contoh aja ya, sebagian lambang pramuka yang ada di Indonesia. Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu arti kata bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Tunggal berarti satu, ika berarti juga. Jadi Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kebhinekaan yang ada di kelas. Tuliskan nama teman dan hal baik yang dimiliki. Contohnya ini, nama temanmu siapa? Nanti hal baik yang dimiliki atau sikap-sikap baik yang dia miliki. Nah, boleh nama teman dari rumah atau teman di sekolah atau teman satu kelas atau teman di kelas 1, kelas 2 atau kelas berapapun boleh. Tapi ini hanya untuk latihan ya, buat latihan di rumah. Jadi nama temannya siapa, kemudian hal yang baik ya, hal-hal yang baik dimiliki dia itu apa saja. Oke. Kemudian nanti lakukan wawancara dan tulis hasilnya. Nah, ini hasil wawancaranya nanti adalah misalnya nama temennya, misalnya si Wulan, agamanya Islam, suku Jawa, warna kesukaan merah, makanan kesukaan, nah, macam-macam. Ada tuh suka nasi goreng, spaghetti, bakso, ya, begitu ya. Itu
untuk mengisi melakukan wawancara ya, dan tulisan. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi dan menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Allah. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Allah. Nah, ini bukan tugas ya nak, ini kalian kerjakan di rumah buat latihan. Penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putri. Nah, perhatikan. Ada tanda pandu dunia, bunga leli. Tanda tutup kepala, itu ada lambang pramuka, kelapa. Kemudian ada tanda pada pelantikan. Nah, itu nanti ada tanda pelantikan. Kemudian ada tanda barung, ada tanda kecakapan umum atau TKU, ada tanda kecakapan khusus ya. Nah, tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus ini berbeda. Kalau tanda kecakapan umum itu biasanya kalau kita ada naik tingkat ya. Nah, kemudian ada tanda papan nama, tanda lokasi atau pita daerah, pita nomor, kemudian bed daerah atau lencana wilayah. Kemudian ada tanda jabatan, itu ada satu, ada strip 1, ada strip 2, ada strip 3 nantinya ya. Nah, inilah tanda-tanda yang ada pada pramuka siaga. Warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila. Warna tersebut yaitu merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Amati kembali lambang negara Garuda Pancasila. Warna merah, bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Warna putih, bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. Warna kuning, bagian gambar di tengah gambar kiri bawah dan satu gambar kanan bawah. Warna hijau, bagian gambar di kiri atas dan satu gambar kanan bawah. Warna hitam, bagian gambar di tengah dan gambar kanan atas. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Ada warna hijau, pink, kemudian kuning. Nah, nanti setiap barung itu memiliki lambang berupa bendera seperti ini ya, bentuknya segitiga sama sisi. Bagian yang ditunjukkan oleh anak panah ini dinamakan titik sudut. Kemudian ditandai lagi dengan anak panah, ini dinamakan sisi. Sisi dari segitiga sama sisi. Segitiga memiliki sudut. Segitiga juga memiliki titik sudut. Sudut yang dimiliki segitiga ada 3, dan jenis sudutnya adalah sudut lancip. Sudut siku-siku
seperti ini contohnya. Kemudian sudut lancip, kemudian sudut tumpul, sudut lurus. Nah, ya, ini adalah jenis-jenis sudut. Ya, diingat-ingat bentuknya dan arti dari sudut tersebut. Berlatih membuat jenis sudut di buku PS ya, nanti berlatih sendiri di rumah. Belajar, usaha dan doa semangat 45. Semoga selalu sehat dan jangan lupa berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.